Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami di Cahaya Ilahi. Selalu berpikir positif. Kali ini kami akan membahas tentang sejarah hari ini dan sejarah ketika Rasulullah mendapat beragam tudingan dari kafir Quraisy namun tak terbukti. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini hingga selesai. Beragam tudingan yang tak terbukti atas Rasulullah. Rasulullah SAW mendapat tudingan dari kafir Quraisy namun tak terbukti. Rasulullah ketika sedang memperjalankan Al-Quran, yakni, tidak beriman sebelum kamu diuji. Q.S. Al-Ankabut, ayat 2, setiap muslim tentu mendambakan surga dengan segala kenikmatannya. Namun, surga yang dijanjikan Allah tidak begitu saja diraih sebelum diuji dengan berbagai cobaan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan orang-orang beriman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji. Sumpah serapah yang didapati Rasulullah berdakwah, sudah bukan hal yang aneh lagi. Tidak hanya kepada Rasulullah, hal yang sama dialami para pengikutnya. Tidak sekadar kata-kata, mereka menerima penganiayaan secara fisik. Suatu ketika para pemimpin kaum kafir Quraisy berkumpul untuk mendiskusikan julukan apa yang layak disandangkan kepada Rasulullah, agar orang-orang Madinah yang akan pergi berhaji ke Makkah tidak terpengaruh dakwah masuk Islam. Ada yang mengusulkan agar Nabi Muhammad dijuluki sebagai dukun. Namun tidak disepakati karena penampilan Nabi Muhammad tidak tampak sebagai seorang dukun. Yang lainnya mengusulkan agar Nabi Muhammad disebut orang gila saja karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad dianggap sebagai pemikiran yang gila bagi mereka karena telah mengacaukan tatanan kehidupan mereka yang jahiliyah. Julukan ini pun tidak disepakati karena Muhammad tidak tampak seperti orang gila. Mereka terus berpikir keras agar dapat memberi julukan yang tepat untuk Nabi Muhammad dalam rangka menghambat dakwah yang dilakukan beliau. Kemudian muncul usulan agar Nabi Muhammad digelari sebagai tukang sihir. Kembali, mereka kurang sepakat karena Nabi Muhammad saking bingungnya, walaupun dirasa masih belum tepat, mereka memutuskan untuk menjuluki Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Setelah sepakat, mereka kemudian mengampanyekan itu ke seluruh kabilah-kabilah yang datang ke Makkah bahwa Muhammad adalah seorang tukang sihir yang harus dijauhi karena kata-kata yang diucapkannya akan menyihir mereka. Dengan julukan itu kafir Quraisy berharap agar dakwah Rasulullah terhambat dan bahkan mati sama sekali. Akan tetapi, atas kehendak dan janji dari Allah SWT dakwah Islam bukannya mati, tetapi bersinar dengan lebih benderang. Pada masa berikutnya malah mampu menyinari hampir setengah dunia dan memunculkan peradaban yang tinggi, sehingga muncul sebagai adidaya yang disegani. Kini julukan negatif pun menimpa umat Islam. Sebut saja ekstremis, fundamentalis, bahkan teroris. Bukan tidak mungkin ini dimaksudkan untuk menghalangi dakwah Islam. Menghadapi ini kita tidak boleh gentar. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Q.S. At-Taubah 32, maka jangan mengaku beriman sebelum diuji dengan berbagai cobaan. Setiap muslim tentu mendambakan surga dengan segala kenikmatannya. Namun, surga yang dijanjikan Allah tidak begitu saja diraih sebelum diuji dengan berbagai cobaan. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan orang-orang beriman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji. Q.S. Al-Ankabut, ayat 2. Pada ayat ini, Allah bertanya kepada manusia yang mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa lebih dahulu diuji. Tidak, setiap orang beriman justru harus diuji lebih dahulu, sehingga keimanannya terbukti. Ujian yang mesti mereka tempuh itu bermacam-macam. Misalnya, perintah berhijrah, meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan iman dan keyakinan, berjihad di jalan Allah, mengendalikan syahwat, mengerjakan tugas-tugas dalam rangka taat kepada Allah. Selain itu, ujian musibah seperti kehilangan anggota keluarga, kemiskinan, bencana kekeringan, banjir dan sebagainya.
Semua cobaan itu dimaksudkan untuk menguji siapakah di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman dan bersabar menghadapinya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. QS Al-Baqarah ayat 214. Dalam tafsir Kemenak dijelaskan, ketika orang-orang mukmin di Madinah menderita kemiskinan karena meninggalkan harta benda mereka di Mekah dan akibat peperangan yang terjadi, Allah bertanya untuk menguji mereka. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan dan penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman yang sedang ditimpa kesulitan agar merasa yakin bahwa tidak lama lagi pertolongan Allah akan datang. Untuk mencapai keridaan Allah dan memperoleh surga tentu harus melalui perjuangan gigih dan penuh cobaan sebagaimana halnya dialami orang-orang terdahulu. Manusia yang ujiannya paling dahsyat siapa yang bersabar dan lulus dalam menghadapi berbagai ujian di dunia, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Allah menegaskan, "Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Dalam hadis Nabi disebutkan manusia paling dahsyat ujiannya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para anbiya, nabi dan rasul. Kemudian orang-orang serupa lalu orang-orang yang serupa. Seseorang itu diuji menurut ukuran, dalam suatu riwayat kadar, agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun dahsyat. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut agamanya. Maka cobaan akan selalu menimpa seseorang sehingga membiarkannya berjalan di muka bumi, tanpa tertimpa kesalahan lagi. Hari At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Dalam sejarah hidup Rasulullah, beliau beberapa kali jadi korban kabar bohong. Tentu saja bukan hal aneh, mengingat Rasulullah membawa ajaran baru yang saat itu menentang mayoritas kepercayaan orang banyak. Pastilah ada beberapa warga yang merasa terusik dan berusaha berbagai cara untuk menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Beberapa fitnah tersebut bahkan tidak hanya menyerang Rasulullah, melainkan orang terdekatnya. Berikut ini Muslimah Daily rangkum beberapa fitnah yang pernah dituduhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Dituduh sebagai penyihir. Beberapa hari sebelum musim haji, orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah, salah satu orang terpandang. Mereka hendak mencari cara guna membuat sosok Muhammad jelek di mata orang-orang. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh musim haji telah tiba. Pada musim haji ini delegasi bangsa Arab akan datang. Mereka telah mendengar masalah ini. Satukanlah opini kalian. Lupakanlah perselisihan agar kalian tidak saling mendustakan apa yang kalian sebarkan. Seru Al-Walid, katakan saja bahwa dia, Nabi Muhammad, adalah dukun. Usul salah satu dari mereka, dia bukanlah seorang dukun. Kita telah mengenal banyak dukun, tetapi Muhammad tidak pernah berkomat kamit dan bersajak layaknya dukun. Timpal Al-Walid, diskusi terus berlanjut. Ada yang menyarankan untuk mengatai Rasulullah sebagai orang gila, penyair hingga penyihir. Kemudian pembicaraan mereka hampir usia tatkala Al-Walid mengusulkan ide, "Wallahi, sebutan yang paling mirip untuk dia adalah penyihir." Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian terpecah belah, kata Al-Walid. Mereka akhirnya setuju dan membubarkan diri. Saat musim haji tiba, orang-orang Quraisy duduk-duduk di pinggir jalan Mekah yang dilalui pendatang. Setiap orang yang lewat maka akan mendengar peringatan dan penjelasan bahwa Muhammad adalah penyihir. 2. Dituduh bahwa Al-Quran adalah mimpi bohong Rasulullah. Tak sampai di situ,
Rasulullah terus-menerus dihujani dusta. Pernah suatu ketika orang-orang Quraisy menyebar kabar bahwa Al-Quran merupakan mimpi-mimpi bohong Rasulullah yang dilihatnya ketika tidur. Selain itu, banyak kabar beredar bahwa Al-Quran hanyalah rekaya Muhammad belaka, bahwa dialah yang menciptakannya atau diajarkan oleh orang lain. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Qs. An-Nahl 103. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Qs. Al-Furqan 4. 3. Dituduh bersekutu dengan jin. Nabi Muhammad juga pernah dituduh bersekutu dengan jin. Kabar tersebut beredar lantaran sebagai bukti bahwa keindahan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran tersebut bukanlah buatan manusia. Oleh sebab itu mereka mengatakan Rasulullah bersekutu dengan jin atau setan sebagai mandukun mendatangi jin. Pada peristiwa ini, Allah menurunkan wahyu guna membantah dusta tersebut. Allah berfirman, "Maukah aku beritahu kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka, setan, turun kepada tiap-tiap pendusta yang banyak dosa." Qs. Al-Syu'ara 221-222. 4. Dituduh sebagai orang gila. Berbagai cara dilakukan orang-orang Quraisy untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Salah satunya berkata bahwa sang Nabi adalah orang gila yang banyak menghayal. Hayalannya itu kemudian dituangkan ke dalam kalimat-kalimat indah. Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Mereka menyamakan Rasul Allah dengan penyair dan sastrawan kala itu. Namun kemudian lagi-lagi Allah membantah dusta tersebut dengan sebuah wahyu. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Qs. Al-Syu'ara 224-226. 5. Aisyah dituduh berselingkuh. Tak hanya Rasulullah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mendapat fitnah. Sang istri dituduh berzina dengan sahabat. Kala itu, Aisyah yang ikut perjalanan Rasulullah ke Madinah sempat turun dari tandu guna mengambil kalungnya yang jatuh. Setelah menemukan kalungnya kembali, Aisyah kembali ke tempat peristirahatan mereka, tapi tidak didapati satupun anggota rombongan. Mereka pun tidak curiga tandu tersebut ringan lantaran wanita saat itu memiliki tubuh yang ringan. Ketika Aisyah hampir tertidur karena menunggu, seorang sahabat bernama Safwan melihatnya. Safwan sendiri sebenarnya memang tertinggal rombongan. Lantas keduanya berjalan berdua untuk menyusul rombongan. Sesampainya di Madinah, kabar buruk mulai muncul dan menyebar dengan cepat. Kabar tersebut berisi bahwa Aisyah sudah melakukan zina dengan Safwan. Akibat kabar ini, Sayyidina Aisyah sempat menangis semalaman hingga pagi. Bahkan Rasulullah hampir menceraikan hingga akhirnya Allah menurunkan sebuah firman untuk menyangkal kabar bohong tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar pula. Qs. An-Nur 11. Walahu Allah. Padahal misi risalah atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia yaitu untuk membawa dan menebar rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta. Misi risalah kenabian bersifat universal untuk semua manusia. Tidak hanya untuk mereka yang beriman, tetapi juga bagi mereka yang tidak beriman. Muncul berbagai pertanyaan terkait sejarah hari ini dan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mengapa orang-orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang gila? Yang lainnya mengusulkan agar Nabi Muhammad disebut orang gila saja karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad dianggap sebagai pemikiran yang gila bagi mereka karena telah mengacaukan tatanan kehidupan mereka yang jahiliyah. 2. Apakah Nabi Muhammad pernah difitnah? Tidak ada satupun insan di muka bumi ini yang dapat terhindar dari fitnah. Bahkan manusia yang paling diagungkan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, pun juga pernah menjadi korban dari kejinya fitnah. 3. Bagaimanakah sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang menyakiti, jika disakiti,
Beliau selalu memaafkan dan tidak membalas menyakiti. Jika diajak bertengkar, beliau selalu diam dan tidak menjawab. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Qs Al-Anbiya 107. 4. Balasan apakah yang terjadi pada orang yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan demikian jelaslah bahwa para pembenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terputus dari semua kebaikan, terputus namanya atau bahkan terputus keturunannya. Adapun Nabi Saud tetaplah seorang yang sempurna dan memiliki banyak pembela. Demikian pembahasan tentang sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat beragam tudingan dari kafir Quraisy namun tak terbukti. Jika berita ini bermanfaat, jangan lupa share, like, komen, tekan tombol loncengnya dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video channel Cahaya Ilahi selanjutnya. Tekankan untuk selalu berpikir positif.